Sobat BMI semuanya. Kita kembali lagi di podcast anggota kita di Kisah Sukses Anggota. Seperti itu. Di sini saya tentu ditemani oleh Pak Sumanta, yang dimana nanti beliau akan menceritakan terkait kisah beliau, apa yang beliau lakukan, ya, dan tentunya bersama dengan tim pemberdayaan Kopsja BMI, tentunya seperti itu Sobat BMI semuanya. Tapi sebelum itu, saya ingin menghimbau juga pada teman-teman semuanya untuk tetap memantau YouTube kita, dan karena berbanyak bagai sekali situ konten-konten yang nantinya bisa dilihat begitu teman-teman, sobat-sobat BMI semuanya. Jadi kita coba mulai untuk podcast kita di hari ini seperti itu. Sebenarnya bagaimana kabarnya Pak Sumanta? Alhamdulillah. Terlebih dahulu mungkin. Alhamdulillah sehat. Walaupun cuaca agak terik, ya, sehat. Kalau petani kan selalu berkaitan dengan cuaca. Nama saya Pak Sumanta dari kelompok tani khusus petani jagung yang ada di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Jadi itu identitas saya, domisili saya, dan ini tempat kegiatan saya di sini. Ya. Baik Pak Sumanta. Terima kasih. Terima kasih Pak Sumanta. Baik, saya sini mengetahui tentunya bagaimana kisah Bapak dalam membuat kelompok tani jagung ini khususnya seperti itu, dan bagaimana peran dari tim pemberdayaan Kopsja BMI khususnya Pak seperti itu. Mungkin bisa Bapak ceritakan dari awal seperti apa? Iya. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke tim BMI ya Pak ya, untuk sampai hari ini gitu, terutama yang sosialisasi pertama dulu Pak Roni, Pak Riyad, Pak Dedi gitu kan. Itu seperti Pak Riyad juga nggak kebayang, saya ketemunya di jalan. Ketemu di jalan, jadi dengan mungkin Pak Riyad ada itikat baik untuk sosialisasi ke mana, ke tingkat kecamatan, kelihatannya kurang ini, ketemulah saya di jalan. Saya bilang, main aja Pak ke kebun saya. Emang kalau di kebun saya yang jelas banyak kebutuhan terkait biaya. Nah di situ nyambung Pak, gitu nyambung. Dan Pak Riyad nggak nunggu lama lagi, langsung ketemu saya, ngobrol, dan saya sampaikan keluhan-keluhan terkait saya petani jagung itu. Jadi gini Pak, lahannya kan kami itu kan garap Pak ya, cuma garap, bukan pemilik pribadi apa, bukan ya Pak ya, lahan. Jadi ketika lahan tidur kami manfaatin yang sudah sekian tahun Pak, kami olah, alhamdulillah sudah bisa ditanami, bahkan sudah berkali-kali. Dan untuk pembiayaan lah ketemu sama Kopsja BMI. Awalnya mah hutan ya. Gitu. Baik Pak. Oke, sebelum saya coba ulik di bagian pembiayaan itu Pak, pastinya kan sebelum kita memulai suatu usaha atau membuka lahan, saya lihat di sini bersama tim tentunya ini sangat luas sekali Pak, seperti ini lebih dari 1 hektar sepertinya, mungkin bisa mencapai 5 hektar Pak. Iya, di sini. Saya pengen tahu dari mana modal awal Bapak sebelum masuk ke pembiayaan Kopsja BMI. Bagaimana Bapak itu di bagian situnya? Jadi gini ceritanya Pak. Jadi kemauan dulu tuh, kami tuh ya ingin merubah hidup yang tadinya mungkin gak terlalu baik gitu. Jadi ingin berbuat baik lah, ingin agak baik lah, bahkan ingin lebih baik lah gitu. Jadi dari kehidupan di luar sana yang gak karuan, yang resikonya tinggi, yang pegangan hukumnya juga kita nggak paham juga gitu. Jadi lah beralih, saya pengen ya udahlah bertani barangkali lebih baik, karena di sisi lain juga saya punya harapan-harapan dengan dari pemerintah itu kan. Jadi punya harapan-harapan itu. Jadi beralihlah profesi mau jadi petani. Nah, proses jadi petani itu ternyata Pak nggak mudah, karena itu lahannya lahan orang dan harus dibuka. Lumayan juga tenaganya, dan di situ juga ada biayanya yang semampu saya aja. Dan alhamdulillah kemauannya mungkin ya
ada kemauan, alhamdulillah Pak. Saya ini yang untuk di sini aja, di kebun saya titik ini 3 hektar. Yang di luar sebelah-sebelah tuh yang garapan sementara belum digarap sama pemiliknya, itu hampir 6 hektar. Sebenarnya kalau digenapkan mungkin kurang lebih 10 hektar ada Pak. 10 hektar. 10 hektar ada sebenarnya. Cuma dari sisi pembiayaannya mungkin belum sampai ke sana Pak. Saya bertahap aja. Alhamdulillah koperasi juga untuk peruntukan sekian hektar aja dulu. Itu juga udah cukup alhamdulillah Pak. Karena dari nol itu nggak ada pembiayaan sama sekali kita Pak. Dan ngarepin bantuan-bantuan dari pemerintah kadang ada turun, kadang juga cuma berharap aja Pak. Oke, baik Pak. Gitu. Tapi saya sedikit concern tuh terkait pemerintah tadi. Sejauh ini bagaimana peran pemerintah Pak di sini? Sejauh ini, mungkin sebelum Bapak bertemu dengan tim pemberdayaan Kopsa BMI, bagaimana peran pemerintah? Mungkin apakah mereka berikan semacam bibit bantuan kah atau ABCD? Bagaimana itu Pak? Kalau dulu tuh emang awalnya saya berangkat dari situ Pak. Dari program lah, program pemerintah untuk jagung di Provinsi Banten dan untuk ketahanan itu, karena kebutuhannya katanya sih informasi ke petani sekian juta ton masih butuh untuk jagung Provinsi Banten. Adalah penekanan, adalah di situ bantuan-bantuan. Cuma bantuan untuk perbandingan sekarang nggak masuk kriteria Pak, bibitnya Pak. Kenapa Pak itu? Kenapa? Kenapa nggak masuk kriteria? Nggak masuk kriterianya begini. Jadi saya harus uji dong, harus ada perbandingan. Kalau untuk bibit bantuan, saya itu dalam 1 hektar nggak pernah sesuai target. Saya belajar di situ. Kenapa sih? Pupuknya saya cukupi, perawatannya saya cukupi, terus umurnya juga saya cukupi sesuai itu. Tapi kenapa kalau bibit bantuan di kisaran pengen dapat 4 ton aja repot. Tapi saya coba dengan bibit unggul, benih dari yang lain kita beli, itu ada perbedaan di situ. Nah, situ saya jadi tolak ukur. Oh, kalau bibit bantuan ya walaupun kita olah segaimanapun tetap mentoknya di situ. Karena ini mungkin ini punya drat lah istilahnya mah. Ya dratnya kalau misalkan di angka 5 nggak bakalan ngelebihin dari 5 gitu Pak ya. Oke, gitu. Tapi kalau misalkan bibit yang lain karena emang harganya juga ngikutin gitu kan. Harganya bagus, saya punya pandangan mungkin ya mutunya juga bagus Pak ya. Nah, disitulah yang jadi perbandingan saya dan saya bisa buktikan itu akhirnya gitu. Sekarang itu saya lebih cenderung pakai bibit unggulan aja beli ya. Ketimbang teman-teman saya juga sama Pak. Jadi repot pakai bibit bantuan kalau itu kelasnya. Gitu. Tapi kalau misalkan mau bantu petani, rubahlah sesuai pengajuan kami. Kami minta bibit ini. Ya jangan bicara mahal dong kalau mau bantu. Anggarannya juga ada loh Pak ya. Kira-kira begitu. Pasti ada alokasi. Nah, itulah. Itu jadi harus fair juga. Kita jangan kebagian capeknya aja Pak. Kebagian capeknya aja ngabisin waktu keburu tua, anak-anak biar. jadi kita harus fair aja Pak ya. Harapan saya itu Pak ya. Makanya saya kenapa ada koperasi BMI kenal di jalan, alhamdulillah sampai hari ini komunikasi bagus. Bahkan sudah bantu kami Pak. Saya itu punya teman-teman Pak, nggak 1 Pak, hampir 10 orang Pak, yang luas untuk tanam jagung paling sedikit 3 hektar Pak dalam 1 orang. Kebayang nggak Pak? Kalau misalkan saya dibiayain misalkan 1 hektar 10 juta. Itu berapa tuh Pak? 10 orang kali 3 hektar. Udah 30 hektar Pak ya. Kali. Nah, belum punya saya pribadi. Tapi alhamdulillah Pak. Tetap teman-teman saya respon, saya dukung dan teman-teman juga dukung kita lah. Artinya solid kita Pak. Ketimbang saya ngarepin bantuan itu. Saya sedikit pengen kayak apa? Sedikit headline di sini. Iya. Berarti mau dikatakan Pak, antara bantuan pemerintah, Iya, dengan pembiayaan yang Bapak lakukan tentunya di Kopsa BMI. Iya. Kalau nggak salah MMT Pak ya? Iya, MMT, iya, MMT Pak ya. Oke, bagaimana Pak? Itu peran besarnya itu sebagaimana? Kalau untuk sekarang jelas punya peran besar MMT Pak ke kita. Punya pemerintah. Iya, punya peran.
kami punya dana dipinjam MMT yang mutlak tidak ada jaminan sama sekali, Pak. Cuma jaminannya habis panen kami harus kembaliin, dan itu alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Cuma kami punya perjanjian 5 bulan, Pak. Karena ini panen 4 bulan jagung. Spare olah panen, hasil panen kan itu nggak mungkin. Panen langsung jadi uang nggak mungkin. Dirawat dulu, dijemur dulu, atau misalkan dirapih-rapihkan dulu, ada spare 1 bulan. Itulah saya bisa mengembalikan dalam jangka waktu 5 bulan. Dan sampai hari ini masih kejangkau, Pak, untuk profitnya ke perusahaan, ke MMT, Pak. Jadi masih nyaman, masih aman kita tuh, gitu, ketimbang kita yang nggak pasti juga bantuan, Pak. Betul juga sih, Pak. Karena jujur, saya juga sering melihat, Pak, ya, bagaimana memang peran pemerintah ini khususnya atau dinas pertanian lah setempat itu memang terkadang itu nggak berjalan selurus sama petani setempat. Terkadang juga apa yang dilaporkan, apa yang diberikan itu terkadang itu nggak sebegitu. Bapak ngerti maksud saya sepertinya. Paham lah, Pak. Dan itu saya udah praktekan, itu udah terjadi terus di saya, Pak. Gitu. Jadi begini, Pak, maksudnya kan begini. Kayak ada program, misalkan bulan ini atau periode ini ada bantuan jagung untuk turunnya pupuk atau bibit atau yang lain-lain. Itu suka rame, Pak. Ada istilah ngumpulin kelompok kita juga, didokumentasikan lah, dinaikkan lah. Tapi untuk tindak lanjut selanjutnya kami cuma berharap. Nggak pernah, jarang. Mungkin terrealisasi yang ini berapa persen gitu, mungkin 20%. Saya gini, perbandingan pupuk jagung aja, kalau mau diajukan pupuk jagung punya bantuan dalam 1 hektar itu minimal, Pak, kami butuh itu 6 kintal. 1 hektar. Iya, 6 kintal, Pak, dalam 1 hektar. Ini nggak, Pak. Kita nanam 4 hektar, 5 hektar, dikasih ada bantuan, ada 4 karung, berarti kan cuma 2 kintal, Pak. 1 karung 50 kilo tuh, Pak. Cuma itu aja yang pernah kami rasakan gitu. Yang lainnya suka ayo begini, tapi enggak. Ujung-ujungnya lelah kan. Nah inilah ada MMT inilah, alhamdulillah seperti inilah sementara yang kami bisa nikmati gitu ya. Syukur-syukur MMT ada ini lain, Pak. ada bantu. Nih di luar anggaran ini, yang penting kami kerjasamanya itu bisa, Pak. Betul. Yang penting bagaimana ya. Iya. Di sana baik, sini baik. Iya. Berarti boleh dikatakan juga dari perkataan Bapak, peran pemerintah sudah hampir tergantikan sepertinya, Pak, ya? Ya hampir, Pak, hampir. Kalau kami rasakan hampir, Pak. Karena ya kami selalu berharap dari pemerintah, dan sampai hari ini kalau di media sih suka nonton TV, dengarnya ya bagus banget, tapi sampai hari ini belum ada realisasi sih, Pak. Makanya ini aja yang kita nikmati, yang kita jalani, dan ngikuti aturan ya sesuai kesepakatan. Dan kami sampai hari ini tidak ada rasa keberatan dan tidak ada rasa keganggu untuk anggarannya, untuk pengembaliannya gitu, untuk estimasi kami misalkan nanam jagung program tanggal sekian beli pupuk, beli bibit, itu sampai diatur ke situ, kami senang, Pak. Pak Sumanta, ini ada uang Pak Sumanta pinjaman, cuma jadwal bisa ngambil, usahakan ngambil jadwal beli pupuk. Waktunya pupuk baru saya ke koperasi, Pak, ambil pupuk. Jadi uang juga nggak cuma pakai dapat pinjaman dipakai ke yang lain, itu jangan, tidak berani. Dan kelompok saya juga, saya penekanannya begitu. Janganlah, kita fokus di jagung, ayo jagung mudah-mudahan maju. Kita bertahan, yang puluhan tahun ke belakang aja kita bertahan. Dari sekarang ke depan, mungkin 2-3 tahun kita harus bertahan, mungkin insya Allah harus maju kita. Betul, gitu, Pak, prinsip saya. Punya ambisi itu. Iya, Pak. Iya. Gitu. Jadi dia boleh katakan tidak hanya sekedar pembiayaan aja yang dilakukan KOP CBMI, Pak, ya. Iya. Tapi memang diselingi dengan tim pemberdayaan yang terus memang mendampingi Pak Sumanta khususnya seperti itu untuk terkait kelompok tani jagung ini, Pak. Iya. Saya sedikit tertarik nih dengan masa lalu Bapak seperti itu. Iya. Sebelum Bapak bertani jagung ini, Pak, boleh berceritakan, Pak, terkait masa lalu Bapak? Boleh. Silakan, Pak. Iya. Tapi mungkin dibilang kelam ya, tapi itu kan masa lalu, Pak, ya. Ya emang sebelum saya terjun ke sini, saya dulu berat perjalanannya.
kehidupannya berat dan lingkungannya juga berat. Keluar saya dari kampung, saya mencoba ngadu nasib. Di Serang saya pernah honor di kejaksaan 4 tahun. Setelah itu teman-teman diangkat pegawai negeri, saya enggak. Ada sisi lain di pikiran saya, ya ada kecewa lah gitu. Kenapa teman diangkat saya enggak gitu. Cuma kalau saya jujur emang nggak punya duit. Dulu tuh zamannya mungkin, tapi nggak tahu sekarang. Nah disitulah saya lari. Udahlah ngadu nasib Jakarta, Jakarta lah. Orang-orang pada datang ke Jakarta ya. Ya, saya juga masih orang penopang Jakarta daerahnya. Saya datang ke Jakarta. Ya disitulah. Mungkin singkat cerita, saya punya teman di Priuk, terminal Tanjung Priuk tuh yang kata orang begini-begini, ya saya di situ coba ngadu nasib. Ya ternyata kalau untuk kerasnya iya, Cuma ya saya harus bisa juga di situ, kehidupan di situ dengan orang-orang di situ yang dari mana-mana, dari timur, dari mana. Itu kan sandar pelabuhan itu orang-orang kapal tuh Pak gitu. Jadi di situ kita harus pandai. Alhamdulillah saya bisa hidup di situ. Bahkan di situ saya sampai sempat karena saking banyak temannya, saya saking pergaulannya mungkin bisa. Sampai saya di situ sama salah satu perusahaan saya dijadikan pengurus bis di situ. Jadi pengurus bis itu maaf, orang berebut pengen jadi pengurus itu udah hukumnya apa mungkin dulu orang kuat ya baru bisa gitu ceritanya. Pendatang bisa. Iya, jadi emang orang-orang pendatang itu yang di situ. Orang pribumi juga kalau emang nggak kuat ya. Singkat cerita mungkin saya kehitungnya ada hitungan di situ lah. Jadilah saya. Itu lumayan Pak. Saya selama jadi pengurus bis antar kota yang ke Merak, yang ke Bandung, yang ke Tasik, yang ke Jawa itu di situ saya pegang. Nah, ya lumayan hasilnya kan Pak. Dari dalam satu unit sekian rupiah kan ratusan unit lainnya di terminal masuk. Ada duit lah di situ. Tapi disitulah hasilnya kalau menurut saya luar biasa. Cuma nggak tahu itu duit. Kalau giliran saya mau pulang ke rumah ingat anak istri, waduh nggak ada buat nyimpen, nggak ada. Jadi cukup di situ aja di terminal dengan bergerombol, dengan berkumpul dengan teman-teman yang ya emang sehari-harinya begitu, kerjanya begitu. Ya maaf lah, mungkin minum, mungkin yang lain-lain, tapi ya cuma sebatas itulah. Begadang ya, itu harus kerjaan kita Pak, kerjaan kita begadang itu. Karena jaga diri juga, begadang itu termasuk jaga diri. Ya saya lagi tidur karena ingin kerjaan saya, bisa aja saya ditusuk gitu. Iya, dan itu caranya emang seperti itu dulu Pak ya. Tapi alhamdulillah sekarang ya negara juga negara hukumnya udah lebih ketat ya. Kalau dulu terminal Tanjung Priuk tuh gelap Pak, gelap nggak ada lampu. Saya ngobrol begini, ada cerita sedikit. Saya ngobrol gini sama temennya, ngobrol aja. Itu kalau nggak salah orang Madura, ngobrol aja begini. Nggak taunya dia langsung tidur ke sini nih, ke pundak. Kenapa nih orang? Di sebelahnya ditusuk lah, ususnya keluar. Itu di Tanjung Priuk sampai seperti itu. Saya kaget, orang nangis. Cuma bilang ke saya, Bang katanya. Wah saya bilang kenapa? Saya peluk. Ususnya udah keluar. Itulah kehidupan sampai segitu rawannya. Makanya waduh kalau cerita ke belakang ya kenceng. Tapi ya alhamdulillah kita bisa ini. Dan alhamdulillah juga bisa seperti ini kembali ke ini. Gitu Pak. Jadi itu cerita masa lalu aja. Sampai saya kesini tuh waduh capek di sono lah, nggak ada ini. Duit ada semalam itu saya dapat lah 1 juta 2 juta. Iya satu malam itu saya ngantongin itu 2 juta, 1 juta paling kecil itu. Tapi itu giliran pulang ada duit habis temen gitu. Jadi maaf Pak, saya sedikit itu berkah tidak Pak? Ya nggak mungkin berkah lah. Enggak berkah lah. Uang itu ya kadang kita maaf lah, namanya pengurus mungkin punya kekuatan, punya keberanian. Kadang orang takut kan, orang takut yang tadinya mau ngasih 10.000 bisa 20.000. Nah di situ mau gimana berkahnya Pak? Itu juga waduh masih untung kita dikasih umur panjang, ada waktu untuk bertobat. Iya, enggak lah gitu. Jadi
itu tidak. Alhamdulillah saya kembali ke sini ya. Ingat semua itu untuk bahan pengalaman, pembelajaran buat saya, Pak. Jadi kalau ada teman yang mungkin sejalan dengan saya, udah kita berubahnya bareng-bareng. Yang belum jangan ngapain, nggak ada faedahnya. Iya itu Pak. Kalau kehidupan saya waktu ya di luar sana, alhamdulillah. Tapi nggak ada duit, kita nggak ada. Uang kalau misalkan 1 malam 2 juta, saya dalam 1 bulan berapa duit saya? Zaman itu zaman Pak berapa itu, Pak? Presiden Soeharto Pak, masih zaman Pak Soeharto, masih segala harkat lah uang 50.000 itu kita udah gede. Punya uang cengkeh 20.000 itu udah senang banget itu di Jakarta itu. Uang cengkeh 20.000-an itu. Iya, apalagi segitu makanya. Tapi nggak berkah Pak. Itu cuma gimana? Itu cuma pengalaman, dibuat pengalaman hidup aja, pembelajaran. Jadi buat tolak ukur hidup. Oke, baik. Buat ke depan aja. Tapi sebentar Pak, saya sedikit masih banyak bertanya-tanya nih. Yang merubah Bapak itu apa? Apa? Ada semacam tragedi atau Enggak. tiba-tiba? Saya itu yang bikin saya berubah itu saking ruwetnya lihat kehidupan. Oh teman begini. Yang di luar sana Pak, yang kehidupan bareng saya waktu di luar sana. Oh gini. Saya perhatiin kan. Tapi itu teman sama. Uangnya dapat banyak. Tapi nggak ada. Nah giliran saya lihat keluarganya tetap begitu-begitu aja. Bahkan maaf lah, giliran mau anaknya minta buat jajan sekolah pagi-pagi masih nggak ada. Tapi buat begadang beli minuman malam-malam masih kuat. Nah disitulah percuma. Cari duit juga banyak-banyak nggak manfaat. Itu aja Pak. Nggak ada faedahnya. Nggak ada. Dan mungkin ya maaf lah, dimakan sama kita juga jadi apa? Jadi semacam uang panas Pak. Iya, uang panas. Nah disitulah nggak ada Pak. Kalau saya bilang keluar dari sana saya takut sama orang, emang nggak ada. Cuma kalau berubah, udah kasih. Ini orang hidupnya segitu-gitu aja. Kalau bukan kita yang merubah, kita bukan yang sadar. Mau siapa lagi? Kita harus lebih sadar dari diri sendiri. Terus waktu kita menempuh hidup ke depan kan bukan tambah panjang Pak, tambah pendek. Iya, Itu aja patokannya saya. Baik, kalau saya coba lompat sedikit ini Pak ke bagian omset nih. Iya. Kan Bapak, saya sedikit dari Bapak spill bahwasannya di 1 hektar ini butuh mungkin 4 kuintal Pak tadi ya untuk jagungnya ya. Kalau untuk kebutuhan bibit jagung 1 hektar kita 15 kilo. 15 kilo hasil pipil gini seperti bubukan. 15 kilo Pak dalam 1 hektar. Kalau bibit bantuan maaf, emang mungkin sekarang juga ada. Tapi kan percuma Pak, capek tenaga aja, buang pupuk aja. Enggak nol, cuma tidak ada harapan untuk kami maju, itu aja. Jadi punya modal dalam 1 bulan misalkan dibantu bibitnya sekian, kami tanam. Nunggu 4 bulan Pak, itu bukan waktu yang pendek. Belum perawatannya, belum bibitnya. Nah ketika hasilnya ya minim lah gitu, bukan nol, minim. Jadi kan kami percuma, gimana kami mau maju. Tapi kami punya prinsip setelah kami kerjasama ada dibantu MMT dari BMI ini. Saya wajibkan beli bibit yang bagus. Karena kuncinya dari situ Pak, dari bibit itu. Dari bibit itu kuncinya. Baik Pak. Itu dapat dikatakan omset sebulan nih Bapak Rai itu berapa Pak? Kalau saya boleh tahu. Omset sebulan itu Bapak Rai. Di luar dari biaya-biaya lainnya Pak seperti itu. Omset dari lebih ini Pak, dari lebih ini. Kalau saya punya hitungannya begini Pak. Jadi 1 hektar itu kalau untuk bibit yang lain yang bukan bantuan, yang insya Allah hasilnya berbeda, itu saya ngitungnya kan per 4 bulan Pak penghasilannya. Kalau misalkan dalam 1 kali panen 4 bulan itu punya lebih 10 juta dalam 1 hektar, berarti saya kegajinya 10 juta aja dibagi 4 Pak. Gitu, masih kalah sama karyawan pabrik Pak. Jangan kalah sama karyawan pabrik, maksud saya begitu. Nah jadi kita jangan nanam 1 hektar. Makanya teman-teman itu yang anggota saya, kalau 1 hektar itu nungguin segitu percuma kita.
10 juta dibagi 4 cuma 2,5 juta. Yuk kita biar jadi petani yang maju, yang punya penghasilan lebih, nanamnya jangan 1 hektar, minimal 2 hektar atau 3 hektar. Kalau 3 hektar itu kan dari 1 hektar 10 juta 30 juta Pak. Punya sisanya 30 juta 30 kan? juta Iya, 30 juta dibagi 4 bulan. Berapa 1 bulannya ke gaji? Kan gitu saya ngitungnya. Gitu cara Iya, itu jadi manajemen saya itu sebagai Manajemen seperti itu, teman-teman. petani ke situ penghitungnya. Karena apa? Sekarang itu kan pabrik-pabrik itu kan di mana-mana. Orang itu senangnya kan kerja pabrik, Pak. Perlente kerja pabrik, pagi berangkat, sore pulang. Tapi saya nggak mau gajinya kalah sama orang pabrik. Begitu Pak. Saya itu jadi patokan juga. Orang pabrik gajinya misalkan 4 juta. 4 juta per bulan. Saya nggak mau digaji 4 juta per bulan. Kalaupun dirapel tiap 4 bulan. tiap bulan. Iya per 4 bulan kalau saya kan. Jadi kalau dengan kemajuan di ekonomi saya perbandingannya itu Pak penghasilannya. Enggak lah. Wah baik, luar biasa. Saya melihat Pak Sumanto memiliki ambisi yang luar biasa Sobat BMI. Saya melihat bagaimana beliau manajemennya ya seperti itu ya. Bagaimana beliau melihat ke depan seperti apa rencana-rencana planning yang sudah dilakukan A, B, C, D. Dan tentunya ya Sobat BMI dapat disimpulkan tadi kata-kata dari Pak Sumanta, beliau tidak sendiri tentunya ya Pak Sumanta ya. Tidak. Beliau memperdayakan ya para penduduk di sini juga Iya Pak. Pak. Di sini juga ya. Iya. Dan Bapak siapa sini Pak ada di sini nih? Pak Burhan, Pak Peri, Pak Bahri, Pak Iping tuh, Pak Jawini, itu semua kan kelompok PMI yang saya bina, yang dibantu tuh Pak. Gitu. Jadi alhamdulillah Pak, itu kelompok. Belum yang ini kan tadi ada kegiatan di kelompok tani lain katanya, ada yang belum ke sini. Biasanya kalau ada acara gini alhamdulillah Pak, kumpulannya. Luar biasa. Ya, saya sewaktu ke sini Pak ya, tadi saya melihat ini lahannya luas sekali, ini bagaimana manajemennya ya. Makanya saya tanyakan bagaimana tadi latar belakang dari Pak Sumanta sendiri. Tapi memang Bapak secara otodidak berarti Pak ya belajarnya. Saya karena punya kemauan aja mau berubah nasib gitu, ketimbang nggak jelas di daerah orang, di kampung orang, dah ini ke keluarga dekat. Terus kita juga waktunya teratur, masih ada waktu buat istirahat, buat kerja, buat yang lain-lain gitu. Ya kalau di luar kan tuh sendiri Pak. Kalau kita harus berhadapan dengan kelompok orang, ya harus berhadapan, nggak tahu waktu kita lagi lelah, lagi jam berapa gitu. Itu di luar, itu zaman dulu Pak. Makanya saya udahlah ke sini. Terus yang lebih utama lagi Pak, kita teratur, diistirahat, terus kita capek itu malah lebih sehat Pak. Keluar keringat terus. Itu aja. Tapi orang nggak capek banyak duit. Tapi ini capeknya doang, duitnya belum banyak, belum ada. Di sini bisa disimpulkan Sobat Demi, capek dan sehat di sini. Iya. Oke. Capek tapi sehat. Capek tapi sehat. Dan saya pengen tanya lagi nih Pak sedikit lebih dalam saya, karena saya pasti sudah dapat nangkep nih bagaimana jalan cerita dari bagaimana jagung yang terbentuk Pak ya. Seperti Iya. Saya sedikit lebih dalam lagi. Saya bertanya terkait tanah yang di sini, yang hampir 5 hektar Pak ya. Iya. Itu bagaimana itu Pak? Status tanah Pak ya. Status tanahnya. Iya. Ya status tanahnya Sobat BMI. Jadi begini Pak, ini mungkin dibilang modal nekat iya. Kalau tanah ini saya cuma garap sama teman-teman yang lain, nggak ada milik pribadi. Jangankan hektaran, mungkin ribuan juga nggak ada, ribuan meter. Itu aja Pak. Jadi modal nekat aja. Ketika ini lahan tidur, kami memohon ke pemilik lahan atau ke perwakilan yang mengawasi ini lahan, itu kami pamit, kami mohon. Nah, selama ini belum digarap, ya silahkan aja, seperti itu katanya. Tapi ada kompensasi nggak Pak, semacam mungkin bagi persenan, mungkin nanti ketika panen nih di 4 bulan kita butuh potongan sekian gitu. Enggak sih, alhamdulillah Pak, alhamdulillah enggak. Karena apa, kalau bagi kompensasi apalagi misalkan dibuat aturan, mungkin kami belum bisa juga ke sana Pak dengan hasil kita. Terus di sisi lain juga, masa iya sih lahan tidur ketimbang di ini Pak ya. Itu mendingan kita garap aja. Dan
sampai saat ini juga yang pemiliknya senang-senang aja Pak. Apa ada kedekatan emosional dengan pemiliknya atau Ka- teman dulunya mungkin? Ada apalah dekat gitu. Jadi orang yang ngebebasin, Ngopi, Pak. orang teman yang ngebebasin ini punya akses ke yang punya uang di Jakarta. Jadi teman itulah yang dekat sama saya. Saya bilang, Ji, saya mau nanam apa, kayak mau ngebon. Cuma dulu nggak percaya ke saya. Masa iya sih kamu mau capek mau panas-panasan gitu ceritanya. Saya bilang izinin dulu saya sama Haji. Saya bilang kalau udah diizinin saya buktikan. Ya udah terserah mau berapa puluh hektar gitu ceritanya. Saya bilang buktikan siang malam saya babat nih. Gitu ceritanya. Dan alhamdulillah sampai saat ini. Makanya Haji nggak nyangka saya tak dia gede kayaknya nggak nyangka. Jadi bukan basic dari petani atau keturunan petani saya berani begini gitu Pak. Itu yang dia kaget gitu. Makanya ya karena kedorong sama kehidupan Pak. Oke, baik. Wah, semakin oke. Karena jujur Pak juga, saya sedikit coba Iya. jelas ke saya Pak ya. Saya tuh banyak mengenal teman Iya, yang iya, iya. sarjana pertanian. Iya, iya, iya. Dan butuh waktu sepertinya Pak untuk terjun ke dalam Iya, iya. pertanian ini begitu. Tapi kalau saya lihat lagi dengan ambisi Bapak, sepertinya Bapak melompati hal itu. Iya. Yang melompati hal itu Iya. tadi. Iya. Waktunya kan pendek nih, udah mendekati ajal, kita belum ada perubahan yang signifikan buat kebutuhan keluarga. Itu juga jadi pikiran saya, Pak. Iya. Oke, tapi sebelum itu, berarti saya ingin tanya nih Pak, terkait kebutuhan keluarga. Iya. Bapak ada punya anak berapa saat ini? Anak saya 3. 3. Ya yang paling besar udah berkeluarga jadi udah pisah dengan Oke. yang adiknya itu kebetulan kemarin dapat dari sekolah dapat beasiswa, jadi beasiswa? ngeringenin ke Luar saya biasa. tuh biayanya di UPI Bandung Pak. Oh, UPI di Bandung? Iya, UPI Negeri? Bandung negeri Oke, ya. negeri Sobat Bemi. Iya, alhamdulillah. Terus yang paling kecil, bontot, ya, iya paling kecil. itu perempuan sekarang di di ini pesantren modern di Provinsi Banten, kelas 2 SMP kalau Kelas itu. 2 SMP. Iya, itu aja. Oh, luar biasa. Jadi dengan kegiatan ini dapat mencukupi semua Pak ya kebutuhan keluarga Pak ya. Kalau cukup belum Pak, cuma kalau masih tarik sana untuk ini, insya Allah masih ada gitu. Baik. Kalau cukup butuh ini langsung ini yang itu. Jadi dapat dikatakan Sobat Bemi semuanya, ambisi Pak Sumanta ya, dengan awal beliau mungkin tidak tahu Pak seperti cara bertani Pak, tapi Tidak dengan tahu Pak, tidak. otodidak dan Iya. tidak lupa Sobat BMI bagaimana Iya. peran dari tim pemberdayaan Kopsa BMI dan pertolongan pertama tentunya terkait pembiayaan Pak ya. Iya, Itu iya. sangat membantu sekali. Iya, betul. Dalam bentuk semua ini Sobat BMI. Betul, Begitu bayangkan tanah yang dulunya dapat dikatakan tanah tidur Pak ya. Tanah tidur ini Tanah Pak. tidur yang mungkin di sini nggak seindah ini mungkin, Iya. nggak serapi ini Oh. Sobat Bemi, tapi itu dibabat Pak Sumanta. Iya, Ya, iya. dengan ambisi beliau pasti bisa. Iya. Dan tentunya berguna dengan para penduduk di sini untuk membuka Iya, lapangan kerja. iya, betul Pak. Pak Sumanta tetap memikirkan hal itu Pak tentunya. Betul Pak, betul Pak. Itu menjadi kelas balik beliau bagaimana caranya untuk mencapai penghidupan yang baik, menjadi anggota yang mandiri. Iya, Kalau Bapak tahu kenapa Kopsa BNI ini berdiri Iya. dan melakukan pembiayaan kepada anggotanya, itu yang paling utama Pak. Bagaimana caranya anggotanya dapat mandiri, berusaha khususnya begitu Pak ya, dan bisa memberikan lapangan pekerjaan. Iya, iya. Itu Pak. Dan Pak Iya. Sumanta merealisasikan hal tersebut Sobat BMI semuanya. Iya. Saya melihat Pak Sumanta, saya apresiasi luar biasa Amin. dengan tim pemberdayaan khususnya Sobat ya, tim pemberdayaan Kopsa BMI. Saya apresiasi luar biasa bagaimana apa yang Bapak lakukan di sini. Dan ya semoga itu berlangsung Pak ya. Tapi Amin. sedikit closing statement. Iya. Begini Pak, apa pengharapan Bapak kepada Kopsa BMI dan juga tim pemberdayaan yang terus mendampingi Bapak di sini, Iya. dan kepada Iya. teman-teman Bapak yang membantu Bapak di sini bagaimana? Iya. Apa pengharapan Bapak? Harapan saya sih untuk BMI ya untuk membantu bidang seperti ini, nggak usah jagung aja, yang lainnya asal
itu mereka bertanggung jawab. Harapan saya seperti itu Pak. Jadi ayo kerjasama petani-petani itu bantu, dan buktinya ke saya dan ke kelompok saya alhamdulillah udah dibuktikan gitu. Yang lain juga bantu Pak, karena ini luar biasa program untuk dari Kopsyah ke petani itu luar biasa menurut kami Pak. Luar biasa pergerakannya Tidak luar hanya biasa. memberikan pembiayaan tapi tetap mendampingi. Iya, mendampingi, dan itu yang kami senangi Pak. Nggak ada istilah biayanya ke sini tapi mana fisiknya, nggak ada. Itu kan itu dulu itu tidak, itu nolak, jangan. Jadi kami perlu pembuktian dan kami akan membuktikan Pak. Dan terima kasih juga ya kepada tim Koperasi Syariah BMI ini Pak ya. Kami kalau nggak dibantu, tidak ada kerjasama, mungkin belum seperti ini kami, Ya, belum, sebesar ini. belum seperti ini. Luar biasa Iya, sekali iya. Sobat BMI. Ya, Oke, itu salah satu closing statement. ya, Saya lebih suka topi ini teman-teman Sobat BMI. iya, keren gue. Keren. Baik, itu teman-teman Sobat BMI, closing statement dan pengharapan Pak Sumanta untuk Kopsyah BMI dan teman-teman di sini, dan tentunya terkait kelompok tani jagung di daerah ini Pak ya. Iya. Semoga terus berjalan, terus berdampingan, menjadi anggota yang kuat Ya, bersama Kopsyah BMI, Iya, Koperasi BMI, dan maju bersama Kopsyah BMI dan menjadi anggota yang mandiri. iya, Begitu Pak. iya. Begitu Betul, Sobat BMI betul. semuanya. Sekian dari kisah sukses anggota bersama Pak Sumanta. Mari menjadi anggota yang mandiri bersama Kopsyah BMI, khususnya di tim pemberdayaan koperasi BMI atau Kopsyah BMI. Sekian dari kita. Stay tune Makasih, terus Pak. untuk di YouTube kita. Begitu Pak. Iya. Oke. Makasih, Pak. Terima kasih banyak.